A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Duyufur Rahman barakallahu. Semoga yang hadir ini nanti mendapatkan Lailatul Qadar dan dipanggil Allah ke tanah suci. Mari majelis taklim ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ilmu yang kita kaji ini mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, sembuh dari segala macam penyakit. Saya bimbing, panjenengan ikuti, ini doa minum air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah seperti air Zam-Zam, wa shifaan min kulli da'in, sembuh dari segala macam penyakit. Ini doa minum air Zam-Zam. Tidak hanya sekedar doa minum air Zam-Zam, tapi untuk belajar itu luar biasa. Dan ketika pandemi, kami dipahamkan doanya Rasulullah yang luar biasa. Majelis ini semoga mendapatkan ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu dasar, mampu menyembuhkan penyakit hati. Dan ilmu yang manfaat itu sebagai pembuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga panjenengan nanti keluar dari Masjid Al-Fatah ini ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Doa yang kedua, ikuti. Fafahamnaha Sulaiman, Fafahamnaha Sulaiman. Semangat. Wa kullan ataina hukman wa ilma, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa ta'ir wa kunna fa'ilin. Yang artinya semoga kita nanti dipahamkan seperti pahamnya Nabi Sulaiman, mampu bisa bicara dengan hewan, guru, dan semoga suara kita nanti seperti suaranya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu ketika bersuara, gunung dan burung ikut bertasbih. Doa yang ketiga, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Siapapun diri kita adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmunya itu sedikit. Saking sedikitnya bagaikan satu tetes air dibandingkan air samudra. Mari di majelis ini kosongkan pikiran kita, kosongkan hati jiwa kita, karena yang akan kita pelajari adalah ilmu yang luar biasa, menggapai cendramata Lailatul Qadar. Sekali lagi tolong ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Yang lebih semangat lagi sambil berdoa. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Siapa yang ingin kesini angkat tangan. Situ Allahu Akbar. Kun fayakun. Insyaallah. Ketika kita belajar tentang Lailatul Qadar, tidak bisa dipisahkan dengan nuzulul Quran. Apa dan di mana? Gua Hira. Nih, semoga panjenengan nanti ditakdirkan ke sini. Amin. Panjenengan ngajinya ikhlas, ustadznya ikhlas, insya Allah barokah. Bu, merem apa melek bu? Kita setengah meleknya bagaimana? Melek matane, melek pikirane, melek jiwanya. Insya Allah nanti majelis ini penuh barokah. Dan janji Allah pasti ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita ngaji ini merupakan aplikasi daripada ketakwaan, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di Gua Hira itu ngapain? Uzlah, tahanus, menyendiri. Kalau istilah Jawanya itu bertapa. Ketika itu masyarakatnya menyembah berhala. Beliaunya itu mencari Tuhan yang asli itu yang mana. Disinilah beliaunya mendapatkan surat Al-Alaq. Al-Alaq apa Al-Falaq? Al-Falaq apa Al-Falaq? Hah? Betul, yakin. Al-Alaq apa Al-Falaq? Kalau Al-Falaq itu Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Al-Alaq itu Iqra. Mari kita baca ya. Mari kita baca, kita berdoa semoga Masjid Al-Fatah ini auranya seperti Gua Hira. Kita jadikan bulan Ramadan itu seperti Gua Hira. Poso, topo. Semoga dipahamkan Allah. Satu bulan ini kan ibaratnya kita diuzlakan, menyendiri, ditempa dengan amalan-amalan Ramadan. Harapannya nanti keluar dari Ramadan semuanya minal aizin wal faizin idul fitri. Semuanya id kembali, fitri itu adalah suci atau bersih. Sepakat? Sepakat ya? Semoga kita termasuk orang yang lulus Ramadan minal aizin, selamat kembali, wal faizin, dan menjadi orang yang lulus. Orang yang lulus. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jabal Nur itu di mana? Di Mekah. Gua Hira itu ada di Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur itu artinya cahaya. Kenapa kok disebut Jabal Nur? Karena ada cahaya Rasulullah di dalam gua ini. Karena ada cahaya Al-Quran. Saking bercahayanya sampai disebut Jabal Nur. Panjenengan pernah ke sini? Belum. Ke Gua Manarani pernah? Di mana Gua Manarani? Lamongan. Saya Lamongan ini. Gua
Tuban. Ya Allah, saking bercahayanya Rasulullah, saking bercahayanya Al-Quran, sampai gunung itu ikut bercahaya. Nanti panjenengan nanti akan ketemu Jabal Nur, ada juga Jabal Uhud. Jabal Uhud itu tempatnya para syuhada meninggal di situ. Warnanya merah karena darahnya para syuhada. Subhanallah. Kira-kira Masjid Al-Fatah ini bercahaya apa merah? Kalau kalender ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu bercahaya apa merah? Kalau tanggal muda bercahaya, sumringah, wujuhu yawma itu musfirah. Tapi kalau tanggal tua merah. Apa? Esmo. Hawanya itu emosi saja, ya Allah ya Karim. Jadi Rasulullah di Gua Hira ini menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, Iqra, dan pada waktu ini adalah juga Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Di Gua Hira itu Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan itu kembali kepada Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Kembali lagi kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insan, menciptakan manusia, menciptakan kita. Min alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan muliakan Tuhan. Alladzi 'allama bil qalam, dia Allah yang mengajari menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia Allah yang mengajari manusia yang tidak tahu. Mari kita pikirannya umi, hatinya juga umi, panjenengan nanti akan dipahamkan rahasia Lailatul Qadar. Siap? Siap? Saya akan menjelaskan tanda Lailatul Qadar dan tanda mendapatkan. Saya tidak boleh merasa sombong, tapi mutolaah kembali. Jangan-jangan nanti jenengan mendapatkan Lailatul Qadar, saya tidak mendapatkan karena ada perasaan sombong. Mutolaah lagi. Ya, saya akan menceritakan pengalaman Lailatul Qadar tahun-tahun lalu. Semoga tahun ini juga mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan mendapatkan Lailatul Qadar. Understand? Biasanya itu kalau qiyamul lail ngantuk apa merem? Dulure. Bu, kalau qiyamul lail biasanya melek ngantuk apa merem? Kalau merem berarti Laila. Tapi kalau melek Lailatul Qadar. Tanda Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu Masjid Al-Fatah ini nanti 10 yang terakhir ada qiyamul lail apa enggak? Insyaallah. Itu malam ganjil aja atau malam genap? Semua. Oh, cuma malam ganjil tok. Jangan sampai ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu koyo ngedang PT di malam ganjil. Malam genap itu tidak seperti itu. Tidak ada bedanya malam ganjil dan malam genap. Itu Gus Bah juga menjelaskan seperti itu. Dan Lailatul Qadar itu pada hakikatnya tidak hanya 10 yang ketiga, 10 yang kedua juga ada. Tolong dijawab. Nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Kalau 17 berarti 10 yang berapa? 10 yang. Pertanyaan berikutnya, apakah ayat Al-Quran itu turun selalu bulan Ramadan? Tidak. Ya, nanti itu tingkatannya beda. Pemahaman orang awam sama orang khusus itu memang beda. Ya. Ini tanda
turunnya malam Lailatul Qadar ini berdasarkan beberapa hadis. Saya simpelkan biar mudah. Yang pertama, udara dan angin pada malam itu terasa tenang, tidak terlalu dingin dan tidak pula terlalu panas. Merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan malam lainnya. Panjenengan nanti silakan amati, ada semangat ibadah itu ketika malam keberapa. Masing-masing orang itu beda-beda, betul. Moodnya, koneknya itu beda-beda. Ada yang malam 21, 23, 25. Ada juga yang malam genap. Jangan dibatasi. Lailatul Qadar Allah itu dengan malam ganjil. Lepas. Siap? Jadi lepaskan. Haknya Allah menurunkan semangat ibadah yang itu kita tidak bisa prediksi. Tidak bisa kita prediksi. Cuma kita hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa. Dengan doa apa supaya kita dimasukkan? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang tadi saya baca surat Al-Isra ayat 80. Kita baca ya, supaya barokah. 1, 2, 3. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sekali lagi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Isra ayat 80. Ya Allah, masukkanlah aku, bisa diartikan masukkanlah Ramadan, bisa diartikan masukkanlah ke dalam Lailatul Qadar dengan benar. Keluarkanlah dari bulan Ramadan dengan benar, dan jadikanlah kami nanti di bulan Ramadan atau ketika Lailatul Qadar itu nasiro. Apa nasiro itu? Pertolongan. Tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kembali kepada ciri-ciri Lailatul Qadar. Terkadang Lailatul Qadar itu masuk kepada satu, tadi ya, pada malam itu angin akan berembus dengan lembut. Malam hari itu tampak sangat terang. Terkadang tanda-tanda Lailatul Qadar itu masuk kepada mimpi orang-orang soleh. Alhamdulillah saya pernah merasakan ketika itu tidur malam 27 tiba-tiba dibangunkan oleh Lailatul Qadar. Bangun cepat, Lailatul Qadar. Langsung saya mulai di Masjid Akbar ketika itu. Masya Allah. Karena berdoa minta dimasukkan. Terkadang kita itu lengah. Nah, alam semesta ini kan lebih peka daripada diri kita. Betul kan? Bagaimana tidak peka? Wong ketika Lailatul Qadar itu bumi penuh sesak dengan para malaikat tanpa terkecuali malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Suasananya ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita baca bersama-sama. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat turun tanpa terkecuali malaikat ruhu. Ruhu itu adalah julukannya malaikat Jibril. Jadi pada waktu itu malam bumi itu penuh sesak dengan para malaikat. Ngapain? Min kulli amr, mengatur masalah doa-doa hambanya bi'idni rabb, dengan izin Tuhannya. Dan suasana bumi itu suasana yang salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suasana damai, terang, tentram sampai terbitnya fajar. Ya Allah, semoga kita mendapatkan suasana ini. Amin ya rabbal alamin. Terusnya Muslim. Nah,
Matahari pada siang harinya itu tidak bersinar dengan panas. Ini sering kita saksikan. Kalau malamnya itu Lailatul Qadar, itu suasana siangnya itu suasana mendung, tidak menyengat, bersinar tapi tidak menyengat. Nah, ini yang harus hati-hati. Tentunya tanda-tanda tersebut tidak bisa ditangkap oleh setiap orang. Biasanya ditangkap oleh basiro, bukan sekedar mata biasa, tapi harus dengan mata batin. Kadang secara nyata alam itu sudah ada tanda, tapi kalau nggak understand, nggak peka, bahasa kita itu sensitif rohani. Bu, ibu-ibu pernah melahirkan nggak? Ada tandanya. Ibu-ibu itu kalau melahirkan buka berapa? Buka piro, Pak? Buka-bukaan. Wanita itu kalau melahirkan buka berapa? 10. Oke. Apa sih dibuka? Bagi perempuan yang melahirkan anak pertama itu pasti tidak tahu tandanya melahirkan, dikiranya seperti BAB. Ketika sudah melahirkan anak pertama, melahirkan anak kedua, tandanya sudah tahu nggak? Ketiga sudah tahu nggak? Sama seperti panjenengan, kalau belum pernah mendapatkan Lailatul Qadar, kalau tidak ada yang membimbing, bahkan tandanya itu ada nggak connect. Tapi kalau dibimbing, itu loh, ya Allah, ini sering saya rasakan, tapi saya nggak paham. Nah, understand? Semoga hari ini jangan dipahamkan secara teori dan nanti pengalamannya. Amin ya Rabbal. Makanya saya katakan semoga menjadi ilmu yang manfaat, bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sehingga tanda-tanda ini jenengan ya sodakta ini hadis ini. Dan insya Allah hadis dengan kenyataan tidak pernah kontradiktif, tidak pernah berlawanan. Alhamdulillah, kucingnya ikut ngaji. Ini jelmaan malaikat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya saya caper, yang ngantuk-ngantuk biar melek. Masa kalah dengan kucing? Ya Allah, ya Allah. Bapak lihat saya di pondok saya itu sering sholat bersama guru itu sering. Sholat bersama guru itu sering, cuma ya menggunakan ilmunya Nabi Sulaiman. Yang nggak paham berarti belum dapat bagiannya. Yang paham alhamdulillah. Dan dengan supaya peka, pakai doa tadi, fahamna. Ayo kita baca lagi, ya. Sehingga bahasa-bahasa alam semesta yang tidak ada suaranya itu paham. Bu, dan dengan itu kalau mau hujan paham nggak? Paham. Ada apa? Mendung. Kenapa kok paham? Karena sering terjadi. Kalau mendung itu hujan, kalau begini itu melahirkan. Kalau sesuatu itu berulang-ulang, akhirnya paham nggak? Awalnya kita sholat, kita anggap biasa, Pak Haji. Kicau burung itu kita anggap biasa. Ternyata, ikut pikir. Ada nanti silakan buka surat Al-Isra, buka surat Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan, wan najmu bintang, wasyajaru pohon yasjudan, dua-duanya sujud. Pertanyaan saya, sujudnya seperti apa? Apa mindset kita kan kita anggap seperti kita. Sujudnya seperti apa? Kan pakai paham. Kalau nggak paham ya nggak paham. Saya menjelaskan seperti ini juga, kalau nggak paham ya nggak paham. Karena ilmu dan paham itu wilayah Allah. Makanya doanya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah ilmu dan pahamkan. Tolong amati kata-katanya Rabbi. Kenapa kok yang dipanggil bukan ustadzi atau kiai? Understand? Kayaknya kelop-kelop semuanya. Kenapa? Paham nggak? Oh iya, dia saya aja kalau paham. Enak, kumpul dengan orang soleh itu bluetoothnya itu paham. Saya paham dengan ikut paham. Understand?
Jangan jajar dengan orang galau, energinya apalagi jajar wong utangan, tambah nemen bisa utang nanti. Kenapa orang soleh itu kumpulono langsung bluetooth? Understand? Nah kalau bluetooth itu harus dekat apa jauh? Dekat. Bluetooth situ dibuka, Bluetooth sini dibuka. Ada passwordnya enggak? Ada. Kalau ada izin bisa masuk? Iya. Foto bisa masuk? Video bisa masuk? Yaitu wong kang soleh kumpulono ya dalam rangka untuk Bluetooth iman. Semoga pagi hari ini adalah Bluetooth Lailatul Qadar. Dan tidak akan bisa di Bluetooth kalau yang bersangkutan merem. Understand? Wong sing melek belum tentu paham kok. Mari kita baca bersama-sama. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbitna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Sekarang panjenengan saya tanya, kira-kira sensitif mana, manusia apa alam semesta ketika Lailatul Qadar turun? Alam. Tapi bagi orang yang beriman, tentunya lebih sensitif orang yang beriman daripada alam. Semoga paham. Semoga paham. Panjenengan dipuasakan itu dalam rangka supaya sensitif. Sensitif apanya? Ruhnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh jiwa dengan sempurna. Maksudnya itu ruh. Jiwa kita itu ada dua energi. Satu energi fujur negatif, dua energi takwa positif. Ketika qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan dan sungguh rugi orang yang mengotori. Saya dan panjenengan ini ketika bulan Ramadan itu kan disuruh puasa, dibersihkan, perutnya dibersihkan. Bu, tambah langsing atau tambah lembut ya? Kalau tambah lembut berarti puasanya salah. Itu bukan puasa, tapi jadwal makan. Puasa itu berhasil minimal bobot tubuh berkurang. Kalau nggak berkurang itu perlu tanda tanya. Ya Allah, kita selama bulan puasa itu ditempa apa sih? Ditempa 5 amal dalam rangka untuk qad aflaha man zakkaha, dalam rangka untuk Idul Fitri, dalam rangka supaya jiwa kita itu kembali kepada fitrah atau fitri. 1, puasa. Nanti kita jelaskan puasa yang betul-betul puasa. 2, sholat tarawih. Semuanya sholat tarawih, Bu? Insyaallah. Ini 10 kedua kira-kira jamaahnya tambah maju apa enggak? Maju. Sofi. Ya Allah, sholat tarawih kita ditempa dengan sholat tarawih, kemudian qiyamul sholat tahajud. Tadi tahajud apa tahajud, Bu? Ayo. Kemudian ditempa dengan tadarus atau tadabbur Al-Qur'an. Kemudian ditempat dengan zakat, infak dan sedekah. Ini kan dalam rangka untuk qad aflaha man zakkaha. Dalam rangka Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu suci. Kalau jiwa kita itu fitri, otomatis mengenal Allah karena ruh itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idul Fitri jati diri ruh kita ini. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kita itu hakikatnya makhluk rohani, berhubung di dunia ada raganya. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada asal. Badan kita dari tanah kembali ke tanah.
Ruh kita dari Allah, kembali kepada Allah. Semoga husnul khotimah. Jadi bulan Ramadan ini kita dilatih untuk supaya husnul khotimah, supaya ingat aslinya. Asli di Indonesia kan menjadi asalnya. Semoga nggak bingung. Indonesia dan Jawa ini kan kadang-kadang membingungkan. Asli, asalnya. Jangan sampai kita itu aspal. Asli tapi palsu. Asli kita itu kan jasmani, dari tanah kembali ke tanah, betul? Kemudian ruh wa nafsi wa masawwaha itu dari Allah kembali kepada Allah. Idul Fitri mengenal Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nih surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kita baca bersama-sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang nafsul mutmainnah. Pelan-pelan ya Allah, semoga paham. Nafsul mutmainnah. Selama 11 bulan sebelum Ramadan, jiwa kita itu dijajah menjadi jiwa nafsu amarah, nafsu hewan, nafsu syaitan, nafsu dunia. Ya, tunjukkan maksudnya. Puasa kita itu jangan seperti ini. Nah, masuk. Ini namanya apa, Pak? Bahasa Arabnya kuwarak. Kuwarakan. Bawahnya Mas Rin. Kalau buka itu jangan seperti ini. Iki menggunang Pak Haji. Weteng. Masya Allah. Coba pegang perutnya masing-masing. Kan kecil kan? Sehingga kuat itu rakusil. Betul kira-kira? Kalau secukupnya itu 1 piring cukup gak Bu? 2 piring, nemen Bu? Ya Allah, ya Allah. Manusia ini kira-kira rakus gak? Akar dimakan, batang dimakan, ranting dimakan, godong dimakan, bunga sampai bang itu dimakan juga, bunga bang, bunga dimakan, semuanya itu dimakan itu. Lihat saya, hutan gundul itu dimakan siapa? Kemudian gunung sampai Enteh di mana tuh? Flores itu, Papua ya, yang gunung emas itu, habis gak itu? Itu kemana itu? Laki-laki adalah manusia. Semoga paham maksudnya. Kalau punya nafsul mutmainnah pasti secukupnya. Kembali Mas Ri. Kalau puasa itu jangan seperti puasanya nyamuk. Dari sini panjenengan sudah paham maksud saya? Nyamuk itu kalau hinggap di daging, itu tuh biasanya aji mumpung. Darah itu disedot sebanyak-banyaknya. Karena disedot sebanyak-banyaknya, akhirnya perutnya melembung. Karena perutnya melembung tidak bisa terbang. Karena tidak bisa terbang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa itu puasanya seperti burung. Burung cari makanan pagi, terbang secukupnya, pulang juga terbang. Lihat kata kuncinya terbang. Berangkat terbang secukupnya, karena pulangnya juga terbang. Lihat ya, sholat itu terbang. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Panjenengan itu kalau bukannya itu waraken, kira-kira maghribnya dan tarawihnya gimana? Masuk. Ini kira-kira terbang apa mendarat ini kira-kira?
Ini fakta. Ono wonge biasa, sesama pengalaman mengiyakan. Berarti target puasa tidak berhasil. Target puasa itu ada dua. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ini. Ya Allah. Sampai jam berapa ini, Pak? Hah? Bu? Kosong. Wah, ini teman-teman soleh, Masya Allah. Soleh, ya ahli surga semua ini. Sudah lupa dunianya ini Pak Haji. Sudah lupa dunianya ini sudah. Masya Allah ya Karim. Orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Satu bahagia indah iftar, ketika bahagia buka makanan. Bahagia buka makanan. Yang kedua, farhatun inda ru'yati jamali, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Pelan-pelan, ya Allah semoga paham. Orang bahagia ketika makan berarti dibuka mulutnya. Itu anak kecil bisa. Pelan-pelan. Anak kecil itu bisa bahagia ketika buka mulut makan. Tapi bahagia ketika hatinya itu dibuka cahaya di atas cahaya, sehingga sholat maghribnya itu ketemu Allah. Sholat maghribnya itu ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah. Nanti isya dan tarawihnya juga begitu, sholatnya itu seakan-akan melihat Allah. Ini yang agak berat. Kalau bahagia ketika makan, gampang gak? Oh, ini yang ditunggu-tunggu Ustaz. Satu-satu waktunya sholat yang ditunggu-tunggu adalah maghrib. Betul Bu? Dan itu hanya Ramadan. Waktu yang lain itu tidak ditunggu-tunggu. Ya Allah, ya Allah. Saya dan jenengan harus mendapatkan dua kebahagiaan ini. Dua kebahagiaan ini. Nah, kebahagiaan yang ini biasanya sering terlewat. Bahagia ketika sholat seakan-akan melihat Allah. Karena orang puasa itu bahagia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Yaitu ketika sholat. Jadi hati-hati. Justru sholat itu sebagai tolak ukur puasa kita itu diterima apa tidak. Bu, Pak, panjenengan itu kalau diimami sholat taraweh, tumaknina sama cepet, itu seneng yang mana? Ngomong, jangan ada dusta di antara kita. Coba ngomong, coba. Bu, jenengan itu kalau diimami sholat taraweh yang tumaknina sama cepet, itu kira-kira seneng yang mana? Biasanya kalau imamnya tumaknina, makmumnya tumaknina, cocok. Imamnya cepat, makmumnya sering cepat, cocok. Ini nggak pernah ketemu ini. Kalau imamnya tumaknina, makmumnya cepat, wis gak cocok loh. Imamnya cepat, makmumnya tumaknina, pasti nggak ketemu. Cepet, memang dari makmum itu lebih susah. Rumono, curhati imam ini, rumono, betul saja. Kalau tumaknina yang cepat itu maitu, kalau cepat itu yang tumaknina maitu. Makanya katanya Pak Med Ustaz, ini ngomong. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Disitulah sejauh mana kualitas imannya makmum. Aku ngomong makmum loh ya. Makmum. Berarti di sini imam juga harus berkualitas, makmumnya juga kualitas. Kalau sama-sama kualitas ketemu. Jangan tahu nggak, terawih di pondok saya sampai jam 9 itu cucuran air mata Ustaz, menangis. Jam 9 itu nggak terasa karena sholatnya itu connect. Understand connect? Nyambung. Merinding, bergetar. Tapi sholat seperti ini saya nggak berani di masjid umum. Makmum geblak. Rumah makmum
Betul nggak? Kenapa? Harus polisi kuat. Iman juga harus bijaksana, betul nggak? Betul? Kalau jenengan betul-betul ingin ayo, tak ajak terawih yang enak, gak lama, tapi ada sentuhan, ada cucuran air mata. Ya seperti doa tadi, ada rasanya enggak? Ada? Itu kalau ada rasanya, doa lama itu tidak terasa. Wis donga dawa rasane gono. Amin. Amin. Aminnya ini protestan. Nah cepet iki. Bahkan jenengan itu kalau donga kan tunggu ini kan. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Ya Allah. Panjenengan itu kalau sholat tarawih setiap salam itu ngopo? Rakaat. Dan bolak-balik belok jam ini. Iya, di sini biasanya kalau tarawih witir sampai jam berapa? Jam 8. Lebih titik ngersulah apa enggak? Ya itu. Makanya nggak berani. Kalau panjenengan kepengin belajar, memang harus ada tempat khusus. Karena di sini heterogen, betul nggak? Warna-warni watak wahingnya itu mah nggak sama. Jenengan kalau ke Ampel itu satu waktu terawih sekian juz. Di mana maksudnya? Yang di Tulungagung ya, Tumboro ya. Tumboro itu juga kelas ada yang sekian juz, ada yang lebih menekan lagi 15 juz, tingkat-tingkatan itu. Dibawa ke sini kira-kira gimana? Buyar, ya Allah. Nanti kalau ada bilang ya Allah masalah buyar, ya Allah seperti itu. Itulah keimanan. Sekali lagi panjenengan mau saya ajak untuk ini. Kapan? Ya ketika sholat itu. Cuma banyak yang imannya itu belum siap. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Rata-rata orang ketika sholat maghrib pikirannya apa? Bisa? Buka. Dia tidak berpikir buka hati. Dia tidak berpikir itu. Kalau saya mencari, Pak Haji, saya tuh mencari ketika sholat maghrib. Dan itu kalau sholat maghrib saya enak, hampir isya. Gak terasa itu. Dan saya gak berani praktek di masjid umum. Ditendang sama makmum di belakang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahagia ketika buka mulut makanan itu mudah. Tapi bahagia ketika dibuka hatinya dengan cahaya di atas cahaya, yang sholatnya itu ihsan, beribadah seakan-akan lihat Allah, entah itu maghribnya, entah itu isaknya, apalagi terawih. Yang terawih betul-betul terawih loh ya, bukan terawih yang seperti di Kediri, terawih tercepat sedunia, 23 rakaat 7 menit. Wow. Itu habis terawih di sini langsung vertigo, asam uratnya kambuh semua itu. Allahu Akbar. Jadi bagaimana caranya agar kita mendapatkan seperti ini? Tolong dibuka maksudnya. Saya ambil dari kitab Sirrul Asrar, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, klasifikasi puasa. Puasa itu dibagi menjadi 3, puasa syariah, puasa thariqah, puasa hakikat. Apa puasa syariat? Tidak makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tok, itu aja. Puasa thariqah adalah puasa anggota tubuh dengan tidak melakukan maksiat. Mata puasa, tidak melihat yang dilarang oleh syariat. Telinga juga puasa, lisan itu juga puasa. Nah, yang lebih tinggi adalah puasa hati. Hatinya itu hanya ingat kepada Allah. Ayyan sakal fuada an mahabbati ma siwallah. Puasa hakikat itu puasa tidak cinta selain Allah. Berarti cintanya itu hanya Allah. Pertanyaan saya dan jenengan itu puasanya level yang mana? Rata-rata puasanya ini yang ditunggu maghrib dan yang ditunggu syawal. Gini aja sudah banyak share-sharean. Hari raya kurang.
Baru puasa pertama itu sudah ada share harga yang kurang 29 hari. Kita sponsor. Jadi ditunggu-tunggu tapi ketika Masya Allah, tandanya tidak bisa menikmati Ramadan. Orang itu kalau setiap salam taraweh selalu menghitung rakaat, itu tandanya tidak menemukan nikmatnya sholat. Lihat saya, kekasih dengan kekasih itu tidak ingat jam, tidak ingat waktu. Justru perjumpaan kita itu hasil daripada puasa, ya di sholat. Apakah sholat kita itu berjumpa dengan kekasih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-Rahman ar-Rahim? Itu di situ sebagai tolak ukur. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Orang yang puasanya toriko dan hakikat, walaupun sudah maghrib, itu tetap berpuasa. Semoga paham. Karena puasanya adalah puasa anggota tubuh. Secara syariat batas puasa betul maghrib, betul syawal secara syariat. Tapi secara hakikat, walaupun sudah maghrib, seharusnya anggota tubuh ini kan puasa dari maksiat. Walaupun sudah syawal, anggota tubuh kan ya tetap berpuasa. Lihat saya, makanya orang itu ketika maghrib merdeka, syawal itu langsung balik mana? Jelas. Ketika syawal merdeka, Allah dan Rasulullah itu tahu ketika syawal itu banyak yang jatuh imannya, makanya disuruh puasa syawal. Berapa? Itu supaya enggak drop. Panjenengan bisa merasakan enggak antara Ramadan dengan bulan yang lainnya? Semangat ibadahnya beda enggak? Beda. Yang ke masjid beda. Tapi ketika syawal itu kan diwongi gitu. Betul? Itu langsung kembali kepada orbit. Berarti training Ramadannya tidak berhasil. Yang mendapatkan Lailatul Qadar yang mampu mempertahankan amalan 5 tadi. Yang rajin ke masjid tetap tambah semangat ke masjid. Yang rajin membaca Al-Quran tambah semangat. Yang tadinya di bulan Ramadan zakat infaknya itu serajin tambah. Itu tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai nanti setelah Ramadan belum, hari nanti gak tau ketok mana. Ya Allah, itu juga pengaruh daripada dasarnya Ramadan memang. Tapi ya ketika syawal, ya jangan langsung kembali kepada orbit, lanjutkan. Saya tanya ya jenengan, sebuah training itu berhasil, itu ketika training apa pasca training? Pasca. Betul. Ketika sebuah training itu tidak berhasil, kira-kira pesertanya apa Allah Rasulnya ini? Apa jangan-jangan nanti Ramadannya juga disalahkan? Ustaz, Ramadannya kurang akeh, temen tak? Wong kita sebulan aja bolak-balik ngitung kok. Jangan siap Ramadan 2 bulan, mikir. Naik 3 bulan, tunjukkan Mas Irin. Andai kata jenengan itu mendapatkan rahasia Ramadan 1 tahun kepingin Ramadan, ini para ulama itu seperti itu. Lau alimal ibadu, lau alimal ibadu ma fi Ramadana latamannat ummati ayyakuna Ramadan sanatan kullaha. Andai kata hamba Allah itu tahu rahasia Ramadan, maka pasti ingin Ramadan 1 tahun. Nah kita ingin 1 tahun? Halo? Karena tidak alimah Pak Haji. Karena gak alimah. Apa alimah? Gak tahu. Kalau dikasih tahu, gak kepingin keluar daripada Ramadan. Kalau dikasih tahu rahasia terawih, gak kepingin selesai terawih. Nah kita itu levelnya gimana Ustaz? Kalau terawihnya dipercepat, oke. Al-Fatihah 1 nafas, oke. Al-Ikhlas 1 nafas, wakhirin mati kabeh. Gara-gara 1 nafas. Kendaraan nafas apa? Ini evaluasi keimanan kita ya, evaluasi keamanan kita. Dengan siap Ramadan 2 bulan. Ustaz sik dodolan iki Ustaz. Kalau jualan malam tidak berdampak, kalau jualan siang
Ini keimanan yang bicara, betul nggak? Keimanan. Makanya saya dan panjenengan itu minta berdoa, minta dikasih tahu rahasia Ramadan. Betul Pak, subhanallah, luar biasa. Ini Ramadan yang keberapa? Nah, jangan jawab, supaya saya nggak ingat. Saya tidak pernah menghitung Ramadan. Itu kalau dihitung nanti jadi kepikiran. Jenengan itu kalau setiap sholat lihat jam itu kepikiran nggak? Silakan jenengan ngobrol, cangkruan, nyambung ngalor gitu. Wis jam rolas, langsung temper otak. Loh, aku biasanya turu, langsung ngantuk Pak. Makanya jangan sering lihat jam, karena otak kita itu sudah temper otomatis. Betul nggak? Betul? Jenengan itu kalau sholat itu temper otomatisnya tumaknina apa cepet? Temper. Otak bawah sadar kita. Allahu Akbar. Jadi berdoalah kepada Allah dengan doa tadi loh. Kembali lagi kepada doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nanti bisa dihafalkan nggih, surat Al-Isra ayat 80. Sama doa ini luar biasa, tapi kelihatan sepele. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, saya nanti kalau menjumpai Lailatul Qadar doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sesungguhnya Engkau itu sangat mencintai memaafkan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Doa ini sangat simpel bagi orang yang biasanya duniawi. Duh kok golek dalu duwe ya. Betul enggak? Baik. Doa ini adalah sentral. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada doa yang paling bagus kecuali minta maaf. Karena selama 11 bulan sebelum Ramadan ini kotor, waqata khaba mandasa. Tunjukkan maksudnya pintu Ka'bah. Oke, pintu Ka'bah. Di pintu Ka'bah itu tertulis ayat wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah minta maaf. Surat Ali Imran ayat bersegeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan minta ampun kepada Allah dan diterima oleh Allah, maka doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa kepada Allah. Monggo silakan duduknya nyaman. Semoga doa ini masuk. Sebelumnya ikuti labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masukkanlah kami ke dalam rahasia Ramadan, rahasia Lailatul Qadar. Liputi kami dengan pertolongan dari sisimu ya Allah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Jadikanlah hati kami arasnya Al-Qur'an, wa ruhal Qur'an, wa nural Qur'an, wa hubbal Qur'an, wa hifzal Qur'an. Jadikanlah Masjid Al-Fatah rumah kami, tempat kerja kami seperti Gua Hira. Keberkahannya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
Masjid Kuba, Masjidil Aqsa, wa ma'i Zamzam. Semoga apa yang kami dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai pintu mendapatkan Lailatul Qadar, wa rizqa wasi'a, pembuka rezeki yang tidak disangka-sangka dan melimpah ya Allah, wa syifaan min kulli da'in, sembuh dari segala penyakit ya Allah. Beri kami semangat memakmurkan rumahmu, memakmurkan dengan sholat tarawih, memakmurkan dengan membaca Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ada doa yang luar biasa untuk menyambut Lailatul Qadar, doa aras Al-Quran. Ingat, Lailatul Qadar itu yang turun Al-Quran. Yang turun adalah Al-Quran, bukan kulkas, bukan mobil. Emangnya Lailatul Qadar kayak Hartono. Doa proposal dunia sebanyak-banyaknya, wis Gusti Allah wis ngerti. Panjenengan hanya minta yang inti aja. Jenengan itu minta dunia apa Quran. Kalau minta Quran, dunia ngikut. Tapi kalau minta dunia, Al-Qurannya nggak ngikut. Makanya doa Rasulullah itu pasti yang inti-inti. Cuma umatnya yang nggak paham. Kok gono duit ya? Kok gono perusahaan ya? Ini ya. Ikuti. Allahumma ja'al qulubana. Nanti saya share nih dengan satu ini. Arsal Quran wa ruhal Quran wa nural Quran wa hubbal Quran wa hifzal Quran. Sekali lagi ya, artinya luar biasa. Allahumma ja'al qulubana arsal Quran wa ruhal Quran wa nural Quran wa hubbal Quran wa hifzal Quran. Yang artinya, ya Allah jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, cinta Al-Quran, hafal dan mengamalkan Al-Quran. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin jatuh cinta dengan Al-Quran. Yang tadinya alergi, kepingin belajar. Yang tadinya sudah bisa membaca, kepingin terjemahan tafsir. Sudah bisa, kepingin menghafalkan, kepingin mengamalkan, dan kepingin itu dorongan dari dalam. Itu tanda. Semoga yang hadir dan saya mendapatkan ini. Nanti Pak Haji saya share ya. Yang terpanggil ngamalkan, monggo, berarti ilmu yang bermanfaat. Yang tidak terpanggil, ya tunggu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu yang turun adalah Al-Quran. Tidak ada kebahagiaan seorang hamba kalau dibuat jatuh cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Lihat saya, dunia seisinya itu ngikut. Kalau minta dunia seisinya, Al-Quran belum tentu dapat, akhirat itu belum dapat. Kalau mengutamakan Al-Quran, semuanya itu ngikut. Karena yang punya dunia, Quran ini kalamnya siapa? Firmannya siapa? Firmannya Allah. Kalau sudah dimasuki, otomatis dunia itu ngikut. Yakin? Yakin? Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas keikhlasan panjenengan. Allah dan malaikat menyaksikan. Insya Allah diganti waktu yang lebih barokah, rizki yang lebih barokah, dan insya Allah husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.